Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arda Rahma Putri Lestari dari kelas A dengan NIM 1032251011 ingin mempresentasikan materi tentang dominasi elit politik. Elit diambil dari kosakata Prancis elite yang berasal dari bahasa Inggris the elect, merupakan pilihan yang mendapatkan kekuasaan dan keistimewaan terhadap subjek tertentu. Selanjutnya, elit menurut para ahli, yaitu Vilfredo Pareto, menyebutkan bahwa elit adalah sekelompok kecil individu dalam masyarakat yang memiliki kemampuan, kualitas, atau keunggulan tertentu baik dalam kekayaan, kecerdasan maupun kekuasaan sehingga menempati posisi tertinggi dalam struktur sosial. Selanjutnya ada Gaetano Mosca. Elit merupakan kelas penguasa atau ruling class, yaitu minoritas terorganisasi yang menjalankan kekuasaan dan mengendalikan mayoritas masyarakat yang tidak terorganisasi. Selanjutnya ada Harold T.L. menyebutkan bahwa elit adalah mereka yang mendapatkan bagian terbesar dari nilai-nilai sosial, kekuasaan, kekayaan, kehormatan, dan berperan dalam menentukan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya, teori elit politik yang disebutkan oleh Vilfredo Pareto, yaitu circulation of elites, adalah ketika kekuasaan mengalami pergantian elit oleh elit lainnya sebagai hal yang alamiah dan diperlukan untuk keseimbangan politik. Selanjutnya dari Robert Michels, yaitu Iron Law of Oligarchy, menyebutkan bahwa setiap organisasi termasuk demokratis sekalipun pada akhirnya akan cenderung dikuasai oleh segelintir orang atau elit. Selanjutnya ada dari C. Rick Mills, menyatakan bahwa kekuasaan di negara modern dipegang oleh kelompok kecil yang saling terhubung dari 3 sektor utama: pemimpin militer, eksekutif, korporasi, dan elit politik. Itu materi dari Power Elite. Selanjutnya ada klasifikasi elit politik. Klasifikasi elit politik didasarkan atas 3 bagian antara lain. Yang pertama, governing vs non-governing, yaitu pembagian ruling class dan rule class oleh Gaetano Mosca, yaitu elit pemerintah dan elit non-pemerintah. Yang kedua ada decision maker vs influencer, didasarkan oleh Harold D. Laswell, elit sebagai pihak yang menentukan who gets what, when, how, dan C. Rick Mills menyebutkan elit sebagai pengambil keputusan, contohnya elit strategis yaitu pengambil keputusan, dan elit non-struktural yaitu pemberi pengaruh. Yang ketiga ada power origin, didasarkan pendekatan sosiologis dari Vilfredo Pareto, elit berdasarkan kualitas atau kemampuan, dan dari Max Weber, kekuasaan berasal dari tradisi, karisma, dan rasional legal. Contohnya seperti elit tradisional, yaitu adat dan keturunan. Elit modern seperti pendidikan dan profesional. Elit ekonomi, yaitu modal. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dominasi elit politik, yaitu pemerintah. Elit menguasai jabatan strategis negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya ada partai politik. Elit partai mengontrol yang pertama kepemimpinan partai, rekrutmen politik seperti caleg, kandidat kepala daerah. Selanjutnya ada strategi politik. Yang selanjutnya ada oligarki, yaitu kelompok pemilik modal memengaruhi politik melalui yang pertama pendanaan kampanye, yang kedua lobby kebijakan, dan yang ketiga hubungan dengan pejabat negara. Selanjutnya ada mekanisme dominasi elit politik, yaitu rekrutmen politik yang tertutup, yaitu elit mengontrol siapa yang bisa masuk ke dalam sistem politik. Yang kedua pengendalian informasi dan media, elit mempengaruhi publik melalui kepemilikan media, framing berita, dan propaganda politik. Yang ketiga ada jaringan patronase, yaitu elit membangun hubungan timbal balik. Yang keempat ada legitimasi melalui demokrasi formal, yaitu elit tetap menggunakan mekanisme demokrasi seperti pemilu, kampanye, partisipasi publik. Selanjutnya ada dinasti politik. Elit mempertahankan kekuasaan melalui keluarga, jaringan dekat, regenerasi terbatas. Selanjutnya, dampak dominasi elit politik itu ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu yaitu stabilitas politik, seperti konflik politik dapat diminimalkan, arah kebijakan lebih konsisten.
Yang kedua ada efisiensi pengambilan keputusan, yaitu elit yang sedikit jumlahnya memungkinkan proses keputusan lebih cepat, koordinasi dan koordinasi lebih mudah. Selanjutnya ada dampak negatifnya, yaitu melemahnya demokrasi, seperti partisipasi rakyat terbatas, keputusan tidak sepenuhnya representatif. Selanjutnya ada ketimpangan kekuasaan. Kekuasaan terpusat pada kelompok tertentu, yaitu masyarakat tidak memiliki akses yang sama dan terjadi eksklusi politik. Yang ketiga ada kebijakan bias kepentingan, yaitu elit cenderung membuat kebijakan yang menguntungkan kelompok mereka, tidak sepenuhnya berpihak pada masyarakat. Yang keempat ada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dominasi tanpa kontrol kuat berpotensi sebagai praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi. Selanjutnya ada politik dinasti dan nepotisme, yaitu kekuasaan cenderung diwariskan dalam keluarga dalam jaringan tertentu. Dominasi elit politik di Indonesia menjadi contoh nyata dalam elit politik yang lain. Antara lain dinasti politik, yaitu kasus Ratu Atut Kosia. Yang kedua oligarki parpol, yaitu bagi-bagi jabatan antara parpol. Kesimpulannya, dominasi elit politik adalah kondisi di mana kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok kecil yang memiliki keunggulan sumber daya, organisasi, dan akses, sebagaimana dijelaskan oleh Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, dan Robert Michels. Dalam praktiknya termasuk di Indonesia, dominasi ini terlihat melalui oligarki partai, politik dinasti, dan pengaruh elit ekonomi dalam kebijakan publik. Meskipun dapat menciptakan stabilitas dan efisiensi, dominasi elit cenderung melemahkan demokrasi substansif dan membatasi partisipasi masyarakat, sehingga perlu diimbangi dengan transparansi, akuntabilitas, dan penguatan peran publik. Terima kasih.